Kami bersyukur Tuhan karena kami berharga di mata-Mu. Keluarga kami berharga di mata-Mu. Orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, semua berharga di mata-Mu. Dan untuk itu kami bersyukur dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan, tapi kami sadar sekali bahwa kenyataan di dalam keseharian kami sering melihat itu tidak berharga. Banyak hal yang membuat kami bergumul dan membuat kami merasa tawar hati. Dan kita melihat lingkungan sekitar kami, seringkali kami melihat dan bertanya, kenapa ya Tuhan? Yang berharga itu berubah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan terabaikan, terbuang, dan tidak berarti. Tuhan, hari ini kami mohon Engkau sekali lagi menerangi kami dengan firman-Mu. Sekali lagi berbicara kepada setiap kami yang hadir melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Sapalah kami, kuatkan kami Tuhan. Bimbing kami menjalani perjalanan ini. Sehingga kami melihat anugerah dan berharganya keluarga serta orang-orang yang Engkau percayakan hadir di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya semua itu, biarlah Tuhan dinyatakan dan nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohonnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semuanya, Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, Hari Parents Day hari ini merupakan kesempatan yang indah dan kita percaya Tuhan akan melawat dan berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu. Amin. Dengan keyakinan dan permohonan seperti itu, mari kita mengikuti ibadah dan mendengarkan setiap firman yang diberitakan hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tema ini. Pemulihan bagi keluargaku. Pemulihan bagi keluargaku. Dan saya ambilkan bacaan firman Allah itu di dalam bagian yang kita sangat mengenalnya, yaitu di dalam Lukas pasal 15. Ya. Lukas pasal yang ke-15 kita akan melihat beberapa ayat di dalamnya. Ayat yang ke-11 dan 12 terlebih dahulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu kita melihat ayat yang ke-16 dan 17. Anak bungsu ini pergi, sebagaimana kita ketahui, dan kemudian mengfoya-foyakan semua miliknya. Lalu sampailah pada 16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu kita melihat ayat 20 dan 21 Bapak Ibu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lalu kita melihat ayat 27 dan 28 Bapak Ibu. Ada satu dialog yang menarik yang nanti saya akan uraikan juga di sana. Jawab hamba itu kepada kakak dari anak bungsu tadi. Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Dan bagian terakhir saudara, kita melihat ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini kepada anak sulung yang marah-marah tadi Bapak Ibu. Lalu kesimpulannya ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, berbahagialah Bapak Ibu setiap kita yang tidak hanya mendengar, menyimaknya dengan baik, tapi juga menyimpan dalam hati serta melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Yang enggak amin kurang bahagia nanti. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, menurut dunia, syarat untuk bahagia, menjadi bahagia, kalau dibikin simple walaupun banyak yang rumit, maka cukup dihitung dengan 5 jari tangan kita. Nanti pulang kita cek ya Bapak Ibu ya. Jari pertama, 1 pasangan. Ya. Coba kalau berani 2 pasangan, punya simpenan, wah itu rumah akan bahagia Bapak Ibu. 2, kalau sudah punya simpanan saudara, punya pasangan harus punya keturunan. Nah keturunannya ini saudara jangan banyak-banyak, 2 saja cukup, ya 2. Yang ketiga, untuk menampung semua itu maka harus punya rumah sendiri. Jangan ngontrak ya. Dan rumah itu harus memiliki 3 kamar. Nah itu ya. Yang keempat, di kota besar kalau nggak punya kendaraan itu nggak punya kaki. Jadi harus punya kendaraan dan rodanya mesti 4. Nah sekarang kita memilih jangan naik mobil solar, diesel ya. Kenapa? BBM-nya luar biasa. Saya dengar yang mau jual mobil solar pun susah sekarang Bapak Ibu ya. Semua ke arahnya listrik. Dan yang kelima, untuk membiayai semuanya itu mesti punya 5 digit dolar income per bulannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Mau? Amin ya semua ya. Kalau kita bisa demikian, kita meyakini akan happy, bahagia hidup saya. Nah satu keluarga yang kita kenal, keluarga yang luar biasa itu Bill Gates Bapak Ibu ya. 27 tahun sudah menikah dan membangun keluarganya. Namun yang mengherankan dan mengejutkan semua orang, mereka akhirnya berpisah. Dari 5 hal itu apa mereka ada yang kurang? Enggak. Tapi kenapa bisa berpisah? Broken. Dan kalau kita kemudian mendarat di Indonesia, di tempat kita sekarang ini Bapak Ibu, tahun 2025 angka perceraian itu luar biasa Bapak Ibu. 438.168 perceraian dalam 1 tahun. Ngeri nggak sih Bapak Ibu? Kadang-kadang yang di sana itu ya karena terlalu jauh atau kita kurang memperhatikan, kita nggak tahu. Tapi ketika kita analisa kembali, astaga, saya juga kaget Bapak Ibu, karena apa? Itu kan setara dengan 1.200 perceraian per hari. Itu juga setara dengan 50 perceraian per jam. Jadi kalau dibulatin, saudara dalam 1 menit itu bisa ada yang cerai. Nah, mulai rasa serem sekarang Bapak Ibu ya. Ya, 1 menit hampir ada 1 yang mau cerai. Kita ini kebaktian berapa jam di sini Bapak Ibu? Ya musuh jangan panjang-panjang deh ya, 1 jam, 1 jam setengah ya. 1 jam setengah Bapak Ibu, berapa perceraian yang terjadi di luar sana. Mengapa? Dan ini patut kita cermati bersama. Keluarga yang ingin dipulihkan. Bapak Ibu, satu hal yang menjadi dasar dari semua itu, saya melihat adalah faktor
si aku. Ya Bapak Ibu, saya mau membawa kita untuk berhenti sebentar dan belajar bahasa Mandarin kembali. Ya, walaupun saya yakin Bapak Ibu Mandarinnya jago-jago. Ini orang Palembang, mestinya Mandarinnya bagus-bagus ya. Wah, saya. Ya. Bapak Ibu seneng nggak kalau orang seling kita mendengar orang bilang, saya, punya saya. Nah gitu ya. Orang yang kebanyakan ngomong saya itu tidak nyaman didengar. Karena saya itu merepresentasikan ego seseorang. Ya. Dari saya, semua saya, untuk saya, pusatnya saya. Keluarga ribut juga karena saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang mesti diduluin. Saya, ini papa ini. Saya mama. Saya anak. Ribut Bapak Ibu. Kapan mau sembuh itu keluarga? Memang kata saya ini menarik. Kalau kata saya ini wo zi, 我们把它分开来. Ya. Maka kita akan melihat sebelah kiri itu adalah kata tangan atau so. Kata yang kanan itulah ke atau tombak. Tanpa sadar nih Bapak Ibu, kalau kita bilang saya, sebetulnya ada tangan yang sedang memegang senjata. Itu kenapa saya tidak enak Bapak Ibu. Saya tidak menyenangkan. Dan kalau sudah ngomong saya, gatel nih tangan saudara. Karena ada tombak, ada senjata. Yang saling menyakiti, saling bertahan, defense, gak ada yang mau disalahin. Papa selamanya benar, gak pernah salah. Mama paling berjasa dari rumah tangga ini. Anak-anak itu sangat berharga. Kalau gak ada anak-anak, pernikahan kalian tidak bahagia. Bukan pernikahan. Saling menyakiti Bapak Ibu. Maka Yesus itu luar biasa mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus apa Bapak Ibu? Menyangkal dirimu, menyangkal si saya, si aku. Karena si akunya itu punya senjata yang sangat berbahaya dan bisa menyakiti. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 15 ayat 12 tadi dikatakan anak bungsu. Dia ngomong sama papanya, Bapak, ya, berikan bagian milikku yang menjadi hakku. Kasih saya. Kasih saya. Lihat Bapak Ibu, ego yang bereaksi dengan keras, tidak peduli besar kecil, tua muda, perasaan orang. Orang bilang enggak pikirin yang tua dan muda, enggak tahu besar kecil, mbo tua mbo soy, Bapak Ibu. Kasih saya, ayo bagianku. Kenapa? Because I'm layak katanya. Saya layak mendapatkannya. Wo ingkai tetau. Wah kalau sudah ngomong ingkai gitu ngeri loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau you ingkai, wo pu ingkai. Ya, kalau kamu layak, saya gak layak, gak pantas ya. Oke. Jadi ini broken keluarga, ini saudara sekalian lahir dari si saya yang mendrive kelayakan-kelayakan. Kan hari ini banyak anak-anak muda yang sulit untuk bersyukur atau lupa menghargai orang tuanya. Saya pakai istilah yang lebih halus ya Bapak Ibu, kan saya optimis orangnya, lupa menghargai orang tuanya. Padahal kalau di lapangan kita ngomongnya udah gak gitu, bukan lupa. Itu anak bokasi. Kurang ajar. Gitu loh ya. Sudah gak ada harapan ngomongnya gitu loh ya. Lupa saudara, kenapa? Karena merasa papa mama kalau baik sama saya sepantasnya. Betul gak? Justru kalau gak baik, gak pantas. Duh kesiannya Bapak Ibu ya, kita kerja keras, banting tulang. Rupanya anak-anak itu orang muda sering mengatakan, karena sepantasnya memang begitu. Yuk kalau nggak gitu nggak pantas. Nggak pantas mendapat kehormatan, nggak pantas saya dengar omongan kamu dan semuanya. Kenapa sih kamu kok sekarang suruh jalan kaki aja, susah ke sekolah ya?
itu anak-anak kami bisa nyautin, zaman dulu kan memang begitu. Zaman sekarang kan lain, Pak. Saya kaget Bapak Ibu. Loh kok bisa nyautin gitu ya? Zaman dulu pantesnya gitu. Zaman ini pantesnya gini. Udah deh nggak ketemu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita merasa sepantesnya, aku papa, aku mama, anak-anak sepantesnya dengerin omongan saya, harusnya hormat sama saya. Saudara, itu keluarga nggak akan semakin baik Bapak Ibu, akan semakin bermasalah. Ya, kita seringkali memakai kata-kata motivasi ya, untuk memperbaiki keluarga, memulihkannya. Kalian tahu nggak anak-anak, satu mama bisa punya 10 anak, besarin 10 anak. Dari kecil-kecil tuh anak dibesarin. Zaman dulu punya anak gampang juga dan besarinnya gampang Bapak Ibu, kayaknya gitu ya. Anak 10, kecil-kecil sampai yang gede. Jam makan datang, kumpul. Makan, datang. Makan, cia, kasih makan semua, kayak kasih makan ayam Bapak Ibu. Bisa pelihara begitu. Tapi 10 anak belum tentu bisa pelihara siapa? Satu, mama. Yang mama, yang papa, yes gitu. Yang anak dengar saya ngomong gini, nyaman gak kira-kira hatinya? Mungkin mulai sebel sama saya. Kok belain papa mama sih? Lihat Bapak Ibu. Ya, ketika kita ngomong seperti ini, tidak ada penyelesaian. Walaupun itu ada kata-kata motivasi yang keren Bapak Ibu. Pemulihan bukan dari sini. Selama kita masih memiliki hati yang sangat egosentris dan merasa sepantesnya, maka Bapak Ibu saudara saya, kita akan jauh dari pemulihan keluarga. Kita lihat kemudian bagaimana orang yang tidak mendapat pemulihan keluarga. Dalam Lukas pasal 15 ayat 12, dia akan semakin jalan, semakin jauh Bapak Ibu. Dia akan semakin habis. Dia habiskan semuanya. Habis Bapak Ibu, saya nggak tahu, bukan hanya duitnya habis, harga dirinya pun habis. Si bungsu akhirnya menjadi penjaga babi. Bagi orang kita hari ini, penjaga babi, kenapa? Apa salahnya penjaga babi? Masih bisa kerja kok, dapat duit, ya. Tapi bagi orang Yahudi saat itu saudara sekalian dan sampai hari ini, babi haram. Babi haram. Bagi kita, orang timur, masyarakat Chinese, babi harum. Di saudara nggak bisa memahami, kita akan sulit memahami itu kejatuhan si bungsu. Sulit. Yang harum-harum begini kok jadi haram ya? Tapi itulah keterpurukan sosok yang meninggalkan keluarga yang tercabut dari akarnya. Sampai levelnya itu dibandingkan babi nggak sepadan. Karena ketika dia mau makan makanan babi, saudara sekalian, yang pegawai yang jaga, bosnya bilang, no, nggak boleh. Makanan babi hanya untuk babi. Lalu makanan saya apa? Ya enggak tahu. Lalu saya boleh makan babi kan? Enggak. Kasihan babi-babi saya. Ngeri enggak Bapak Ibu? Keterpurukan yang semacam ini. Dan sebetulnya firman Tuhan ingin memberitahu pada kita. Oh sungguh malang, kasihan sekali orang-orang tercabut dari akarnya, jauh dari keluarganya, berkelana tidak memiliki siapa-siapa dan mandiri seorang diri, karena ketika dia jatuh tidak ada nilainya sama sekali. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita lanjutkan sekarang. Kalau enggak kena batunya ini enggak kapok ya. Maka ayat 17 dan 18 itu angin segar itu muncul. Ya, ada sembusan angin segar yang menghibur ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu katanya kepada dirinya sendiri,
Lah di rumah bapak aku luar biasa. Karyawan semua budak-budaknya begitu banyak bisa makan enak. Saya ini kan tuan, kok jadi begini ya? Saya nggak mau mati seperti ini. Saya bangkit. Bapak Ibu, awal dari pemulihan adalah pertobatan. Kesadaran dan pertobatan. Pertanyaan yang penting, pertobatan itu dari mana? Apakah seorang yang sangat menderita, kemudian sudah kebentur sampai di ujung, dia bakal bertobat? Bapak Ibu, kalau kita berpikir demikian, nilainya perlu 50 Bapak Ibu, belum 100. Karena banyak orang yang sudah kebentur dan mengatakan bertobat, sebetulnya dia belum bertobat. Hanya karena dia tidak tahan lagi. Pertobatan adalah anugerah Allah. Dan itu hanya bisa dimohon, dingemis kepada Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi mengatakan dengan kegagahan kita, kekuatan kita, jasa kita, mengatakan dia mesti bertobat. You mesti bertobat. Kita mengemis di hadapan Allah, Tuhan, Tuhan belas kasihan-Mu. Sehingga keluarga saya mengalami pertobatan. Siapa yang bisa menyentuh hati senior saya ini? Siapa yang bisa mengubah hati anak saya yang sudah terjerumus sampai seperti itu? Kalau enggak, saya berlutut di hadapan Tuhan, nangis, mohon. Dan saudara, kesaksian-kesaksian yang ada itu tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Pertobatan itu diberikan dari Allah kepada mereka. Tapi saudara sekalian, intinya saudara tidak sia-sia kok kalau berjuang tentang pertobatan. Ya, ada satu peribahasa Tionghoa yang menarik. Saya yakin yang hadir di sini bisa baca semua. Ya, dikatakan bahwa seorang anak yang hilang kalau pulang kembali itu nilainya gak dapat ditukar dengan emas. Bahasa dewanya kira-kira demikian. Lang zi hui tou, jin bu huan. Ya. Jadi pertobatan, kembali seseorang sadar dan bertobat, itu nilainya lebih daripada emas. Investasinya gede Bapak Ibu, mulia. Tapi hari ini saudara sekalian, seringkali kita tahu keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, masih ngotot cuan jen terus menerus. Masih ngotot cari emas, mengumpulkan duit, sibuk di sana dan di sini. Padahal ada emas yang luar biasa, yang tidak ternilai, yaitu siapa? Itu tuh, yang hilang-hilang itu, kalau dia kembali itu emas. Lebih daripada emas. Kenapa suka emas yang ini, nggak suka emas yang itu? Mari Bapak Ibu kita investasi emas yang benar. Investasi emas yang terus sampai di surga kelak. Kebahagiaan rumah tangga kita. Nanti saudara sekalian, kita akan melihat kembali sekarang. Pertobatan ini kan baru satu tuh yang bertobat. Rekonsiliasi ini terjadi kepada anak bungsu. Rembrandt melukisnya dengan sangat ciamik punya, ya, bagus sekali. Ya. Anak bungsu yang berantakan itu, sendalnya sudah jebol, satu nggak pakai sepatu lagi, rambutnya udah nggak ada, bajunya rombeng. Tapi papanya memeluk. Nah saudara, pemandangan seperti ini sebetulnya menjadi pemandangan yang indah. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa di dalam lukisan itu ada satu sosok yang lagi berdiri, tangannya diginiin. Secara psikologis masih kasih tahu bahwa dia sedang pegang tombaknya. Ya, defense mechanism, dan menolak pertobatan itu. Sang kokoh, si sulung. Sebel sekali dia, saudara sekalian. Dan akhirnya
sang kokoh ini mengatakan demikian. Papa, saya kira si sulung itu orang yang sangat sopan, ikut tradisi dengan baik. Sebetulnya Yesus mengatakan ini sebenarnya representatif dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yang gak merasa selalu dirinya benar, tapi taat luar biasa dan tidak bisa menerima orang yang tidak benar. Sedikit pun gak bisa. Saya kira mereka akan sopan mengatakan gini, Papa, gitu ya. Dia masih nahan. Papa, selama tahunan ini saya itu melayani Papa. Dan ingat enggak ada satu pun titik koma semua enggak pernah ada yang saya langgar. But katanya, tetapi kok Papa itu belum pernah ya berikan satu ekor anak kambing untuk saya makan pesta sama teman-temanku. Ini anak baru bertobat, Papa potong lembu dan semua pesta. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya kira isu-isu semacam ini juga seringkali mengganggu hati kita. Tanpa sadar kita juga menjadi orang-orang yang tidak bisa menerima. Ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa kata melayani, ini menarik sekali. Kata melayani yang dipakai oleh Injil Lukas, dikatakan bahwa bertahun-tahun aku melayani Bapa. Melayani ini memakai kata bahasa Yunaninya adalah dulio, ya, doulos punya duluio. Ya, jadi artinya itu menarik, itu adalah menjadi budak, hamba. Jadi kalau menjadi kata kerja, seolah-olah dia mengatakan gini sebetulnya, Pak. Aku nih bertahun-tahun Papa, membudakkan diri. Wah saudara, dia itu menempatkan dirinya sebagai sangat rendah, orang upahan yang haus akan upah dan pujian. Dan dia mengatakan, aku ini jadi budakmu loh Pak. Ya, aku budakmu Pak, tidak pernah aku ngelanggar semua Pak. Padahal kata melayani bisa memakai kata diakonio. Melayani, to serve. Tapi jelas sekali dipakai kata budak. Nah kan kaget Bapak Ibu, papanya kan kaget sekali. Di dalam rumah tangga ini, yang satu udah pergi kabur, lalu balik lagi. Yang satu di sini terus menerus sama Papa, setia. Lupanya selama ini dia kabur juga. Selama ini dia anggap diri bukan anak. Selama ini dia tuh menempatkan diri budak. Selama ini fokusnya papanya bukan papa, tapi penggaji yang harus memuji, menerima. Bapak Ibu, apakah rumah tangga kita ada fokus yang bergeser semacam ini? Kita tidak lagi melihat mereka sebagai yang berharga di mata Allah dan berelasi dekat dengan saya. Tapi kita melihat itu sebagai kewajiban. Apa kata orang nanti kalau saya nggak lakukan? Banyak rumah tangga yang bertahan hanya karena surat cerai itu surat nikah saja. Sebetulnya mereka sedang bercerai pelan-pelan tapi pasti. Sebagai seorang pendeta seringkali saya terkaget-kaget. Kalau ada orang-orang jemaat yang datang mengatakan, Pak Pendeta, tahukah saya sudah cerai? Hah? Pak Pendeta, tahukah Bapak, berkas perceraian saya sudah masuk pengadilan. Oh, tahukah Bapak, walaupun belum cerai tapi kami sudah tidak lagi bersama, tidak satu kamar, dan seterusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang menempatkan diri hanya sebagai budak, menerima hadiah, kewajiban, tapi bukan karena kasih cinta, dan orang-orang seperti ini butuh pertobatan. Bapak Ibu, ada satu lagi
yang perlu kita perhatikan, masalah itu selalu ada dan sudah terpotensikan di dalam kehidupan kita, bukan? Si aku tadi yang kita ngomong. Tapi saudara sekalian, Bapak Ibu perlu memperhatikan ada yang lain. Kalau Anda memperhatikan gambar ini dari gambar Rembrandt, maka saudara melihat ada sosok-sosok di dalam kegelapan yang mengamati peristiwa pertobatan ini, yang mereka itu tidak perlu disebutkan atau digambar dengan jelas, tapi mereka mempunyai pengaruh. Mereka melihat, mereka mengawasi, dan mereka bersuara, mereka berbisik-bisik. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita melihat misalnya di ayat 26 dan 27 ini tadi. Ya. Lalu si sulung memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Lalu kemudian jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Oh, dan seterusnya, Bapak Ibu tahu itu kan. Cuma yang kasih Tuhan Yesus, kalau si pembantu budak itu sebagai orang luar, bukan orang sendiri, tambah cuka, tambah garam, tambah seru urusan. Kalau saya sebagai pembantu itu, saya akan hati-hati ngomongnya. Ini tuan besarnya nih datang marah-marah saudara sekalian, api lagi menyala. Saya hati-hati sekali. Jangan sampai saya nyirem minyak, Bapak Ibu, betul ya? Saya akan mengatakan dengan pelan-pelan, Tuhan sebentar, kita kan sudah lama gak ketemu adikmu ya. Adikmu pulang dengan sehat, sukacita, aduh luar biasa, kita semua kangen. Kita juga sayang sama Tuhan kok, tapi kita juga ingat adik yang katanya menderita di sana. Mungkin cukup penderitaannya ya, sekarang papamu sukacita loh, papamu sudah tua, senang sekali bisa berkumpul. Ayo kita masuk, kita lihat yuk Tuhan, yuk lihat adikmu datang. Mungkin apinya itu nggak akan terlalu banyak saudara nyalanya dari sang tuan ini, si sulung. Tapi kalau sang pembantu ngomongnya gini, mukanya mulai sinis Bapak Ibu. Suaranya mulai agak licik-licik sedikit gitu Bapak Ibu. Dan mengatakan, Tuan, masa sih adikmu itu berani pulang? Itu brengsek sekali. Itu pulang dan yang luar biasa papamu sambut sampai seperti itu. Waduh, enggak tahan. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, betul-betul kebakarannya Bapak Ibu ya. Hari ini dalam pemulihan keluarga, saya harap Bapak Ibu memperhatikan bagian ini. Ada orang dalam, ada orang luar. Ada keluarga, ada bukan keluarga. Mari kita saudara sekalian menjaga yang Tuhan sudah percayakan, yaitu keluarga kita. Orang luar mau ngomong apa saja, pihak ketiga ngomong apa saja, saudara dan saya punya kewajiban. Mari rangkul keluarga ini, rapatkan barisan cinta itu. Jangan hanya mendengar kata orang luar begini, begitu, begini, begini. Ya, urusan mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu, pokoknya seru, ada pertunjukan seru ini. Jemaat, mari kita berfokus kepada pemulihan itu. Dan itu tidak mudah, tapi Tuhan mau. Seorang tokoh reformator gereja, yaitu Martin Luther, dia mengatakan demikian Bapak Ibu. Kehidupan keluarga meski penuh tantangan, yes kita semua percaya. Tapi itu adalah sarana Tuhan loh, sarana Tuhan. Untuk apa? Membentuk dan memulihkan hati manusia. Jadi saudara sekalian, ketika saudara dan saya menolak keluarga, tidak mau memulihkan keluarga, maka saudara dan saya akan kehilangan kita sendiri. Kita tidak akan mengalami pembentukan dari Tuhan dan kita tidak akan mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Kita hanya menghadapi kehidupan ini dengan teoritis dan flat, begitu saja tidak ada artinya. Jadi ketika saudara mengalami pergumulan, di situ Tuhan hendak membentuk, menjadikan kita semakin indah.
Bapak Ibu, permisi tanya, suami istri kalau habis ribut, berantem, habis itu baikan lagi tambah mesra enggak? Hah? Enggak ya, karena ada yang geleng-geleng gitu. Baru salah paham, dua gitu ngomong. Kemudian baikan kembali. Biasa tambah dekat, mesra atau gimana? Ya? Atau nyimpen dalam hati. Awas kamu ya, hari ini kamu menang ya, 1-0. Aku balas nanti. Jemaat itu yang terjadi di dalam satu keluarga yang belum bertobat. Jadi Bapak Ibu, keluarga ini belum tobat ini Bapak Ibu, ya. Karena belum tobat, setiap hari yang terjadi ya, every day itu dari Sunday sampai Saturday, jadi kayak gitu tuh Bapak Ibu. Sunday beribadah tapi benci, marah, dendam, bukan Sunday, sin day. Ini hari berdosa, ya Bapak Ibu. Monday menjadi hari yang mourn, kita meratap. Rebo, Selasa, Thursday menjadi hari yang penuh air mata. Kemis, Rebo ya, sia-sia rasanya hidup ini. Ya, lalu haus, lalu berantem lagi, lalu berantakan. Nah saudara, ini terjadi pada satu keluarga ini, yang kesaksian hidup mereka itu saya kasih judul dengan nama 1 jam saja. Memang musuh-musuh pendeta pintar kasih judul Bapak Ibu. Nanti Anda akan tahu kenapa kok judulnya 1 jam saja gitu. 1 jam saja. Jadi ini istrinya sering teraniaya sama suaminya ini. Karena suaminya kan suaranya lebih kenceng, dia pegang duit gitu kan. Lalu kemudian kasar. Jadi saudara sering diomel-omel, marah-marah, salah pahamin, kemudian kadang-kadang kalau sudah keceplosan bisa tangan dan kaki melayang. Waduh, anak-anak saudara hanya bisa mengamati dan luka batin itu tertimbun hari demi hari dan berbelasan tahun, berpuluh tahun. Demikian. Lalu temannya nanya begini loh, setelah bertobat di gereja, kemudian temannya nanya, keluarga kamu dulu kan seperti itu kan. Saya bingung, kenapa kamu nih seorang istri di tengah situasi berat pergumulan seperti itu bisa bertahan belasan sampai puluhan tahun. Aku mau tanya, kenapa? Kan kamu belum percaya Tuhan hari itu kan, belum ke gereja. Kok bisa tahan? Apa sih rahasianya? Bapak Ibu, Ibu-ibu boleh pasang telinga, ya baik-baik. Rahasia ini penting sekali. Tapi para bapak harus lebih pasang telinga lagi, karena ini juga penting sekali. Jadi ibu itu mengatakan begini, rahasia saya cukup 1 jam saja. Iya, 1 jamnya apa? Dari tadi kok 1 jam saja gitu loh. Oke, 1 jamnya begini. Kalau saya dimarahin, disalahpahamin, kemudian dizolimin, ya, dianiaya sama suami saya, ya saya nangis. Habis nangis, saya akan masuk ke kamar mandi. Lalu di kamar mandi saya kunci pintunya. Lalu di kamar mandi saya 1 jam saja. Nah, paham Bapak Ibu ya? Itu rahasianya. Oh, kok kayaknya belum ring the bell ya, musuh ya, masih begitu. Apa memang itu menolong? Oh, bagi ibu itu menolong. 1 jam saja di kamar mandi, dia mengambil ini nih, sikat gigi sang suami. Lalu dia lihat tempat yang kotor di kamar mandi. Oh, wastafelnya kotor. Sikat gigi suami buat gosok wastafel. Sampai bersih. Lalu dia lihat lagi di sudut sana, oh lantainya kotor, gosok lagi, bersih. Capek. Klosetnya kotor. Datangin tuh kloset Bapak Ibu, gosok kloset pakai sikat gigi siapa? Habis itu selesai sudah, ditaruh sikat gigi itu di tempat semula dengan baik.
Beres, buka pintu, hati sudah tenang. Udah plong ini, udah seneng nih saya nih. Satu jam saja cukup. Belasan tahun demikian. Hampir 20 tahun begitu. Anda kebayang nggak para suami? Para suami kebayang nggak kira-kira selama belasan 20 tahun itu suami sikat gigi pakai apa? Saya memang tidak mampu melawan kamu berdebat. Saya memang nggak sanggup, you punya duit. Kamu keras, kamu kasar, bisa gampar saya, it's okay. Saya cuma bisa nangis. Tapi every day you ketemu sama sikat itu. Tapi hari ini nanti pulang ke rumah ya, nggak usah periksa sikat giginya, nggak perlu bapak-bapak. Ya, nggak usah kita lihat kemudian dibilas-bilas. Kalau itu terjadi, saya katakan keluarga nggak pulih loh. Itu masalah baru tuh. Cut tai chi ya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena saya percaya yang hadir di sini semua adalah orang yang cinta Tuhan, cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua. Amin. Nah, bagaimana dia bisa berubah? Karena kemudian Tuhan sentuh hati dia. Lihat ya, tidak ada usaha manusia yang bagaimana signifikan. Allah pada waktunya menyentuh hatinya, tentu banyak yang mendoakan. Maka dia bertobat lalu menyesal setengah mati, astaga kok begini. Aduh, dia minta maaf sama suaminya mau stres saudara. Oh kalau gitu saya everyday itu sikatan pakai itu ya. Wah. Bapak Ibu, mereka berbaik, ini singkat cerita dan akhirnya percaya Tuhan, semakin akrab. Anak-anak yang terluka batinnya pun bisa berubah. Mereka minta maaf kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang mengatakan, nanti kalau saya besar, saya benci sekali sama laki-laki. Saya gak mau sama menikah lagi. Ketemu laki-laki, gak mau. Ada anak-anaknya kemudian merasa gimana, oh rupanya boleh ya. Jadi papa, jadi suami boleh pukul seperti itu. Nanti aku akan lebih hebat lagi dari papa. Luka batin yang muncul di mana-mana Bapak Ibu. Recovery terjadi dan disembuhkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita hanya perlu berfokus. Berfokus kembali kepada Allah, bukan pada diri saya. Cermati setiap simptom gejala-gejala yang muncul ketika saudara mulai menjadi egois. Saat itu juga langsung berlutut di hadapan Allah dan bertobat mengatakan, Tuhan, gua gak sanggup Tuhan, tapi saya mau Tuhan bimbing. Aku ingin seperti Kristus. Teladannya udah jelas, ada semua. Aku ingin taat pada pimpinan Roh Kudus, bukan menolaknya. Dan aku ingin menyenangkan hati Allah, walaupun aku gak seneng. Bapak Ibu, ini pergumulan kita nih. Every day, bahkan mungkin every hour, setiap jam, setiap waktu, kita bergumul. Namun disitulah Tuhan akan berbelas kasihan dan bekerja, memulihkan kita. Mulai dari hal yang sangat sederhana Bapak Ibu, Tuhan bekerja memulihkan kita. Lakukan itu untuk Tuhan saudara sekalian, Tuhan bekerja memulihkan dan memberkati rumah tangga kita. Bersyukur untuk rumah tangga kita. Kapan terakhir Bapak Ibu ucapkan terima kasih kepada Papa, kepada Mama? Kapan Bapak Ibu ucapkan terima kasih, apresiasi pada Tai, istri sama suami? Kapan? Ingat gak Bapak Ibu? Kapan suami ibu-ibu bilang terima kasih, kamsia sama istri? Masih ingat gak Bapak Ibu? Oh ingat Pak, mesti ingat. Kapan? Sajap Niceng 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah nggak bilang terima kasih, nggak ada lagi ucapan yang lain. Kenapa? Sudah semestinya Pak Pendeta,
Suami harus gitu, istri harus begitu, papa harus gitu, mama harus begitu. Oh, mau bikin ulang story lagi baru yang rusak itu. Berapa banyak di antara kita yang masih mendampingi pasangan kita dengan setia. Berapa banyak di antara kita, ibu-ibu, istri-istri, menemani suami Anda makan, mendampingi, menyiapkan. Bapak Ibu, kata medsos ya. Ada benernya, ada kadang-kadang lebaynya juga. Kalau istri Anda itu menyambut Anda pulang dari kerja, lalu kemudian menyiapkan semua makanan juga untuk Anda, lalu kemudian kamu sebagai suami duduk makan, lalu istri di sampingnya menuangkan air, menemani makan walaupun dia nggak makan, itu namanya bukan istri. Itu namanya bukan istri. Namanya bukan istri. Itu adalah malaikat. Malaikat yang hadir di situ. Mungkin orang merasa gini, iyalah, mana ada hari ini malaikat. Nggak ada, maka nggak ada cerita begitu. Bapak Ibu, mari bertanya. Pasangan yang masih nemeni dan melakukan seperti ini, boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan. Oh, saya kok terhibur sekali hari ini Bapak Ibu. Saya dikuatkan sekali Bapak Ibu, melihat banyak angkat tangan Bapak Ibu. Berapa banyak yang masih nemenin? Pulang masuk dibiarin. Mau makan, ambil sendiri. Emang enggak punya tangan, ambil sendiri. Loh kamu ngapain? Saya sibuk. Sibuk apa? Ini lagi nonton drakor sama dracin ini. Belum selesai, ini lagi seru ini gitu. Makan-makan aja itu. Di meja sudah ada itu, makan sendiri. Itu dilihat anak-anak loh Bapak Ibu. Dilihat mata-mata itu semua loh. Yang di dalam kegelapan melihat, mereka akan mengikuti, mereka akan terpengaruhi. Tidak mustahil mereka akan luka batin. Tapi kalau itu dipulihkan saudara sedang membangun keluarga yang luar biasa. Saya bersyukur, semu saya masih mendampingi saya makan. Walaupun dia enggak makan. Sampai saya puhau isi, yuk kesana. Enggak, dia tetap mendampingi, duduk di sebelah meja saya, kemudian saya makan sampai selesai, ambil air semua dan semua diikuti. Lalu anak-anak saya ngelihat, kalau istri saya pas nggak di tempat, anak-anak saya yang ngelakuin itu saya. Saya punya banyak malaikat Bapak Ibu di rumah tangga saya. Dan itu adalah siapa? Anugerah Allah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, tapi iya kalau saya ganteng. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Kembali itu adalah anugerah dari Allah. Minta kepada Allah, Anda akan mendapatkannya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam suasana yang hening ini, kita menengok kembali keluarga kita masing-masing. Mungkin banyak cerita yang sudah terjadi. Seperti kata pepatah, setiap keluarga mempunyai kitab yang sulit untuk dibaca. Jia jia yu ben nan nian de jing. Tapi saudara mempunyai Allah yang mengatasi semuanya, sekaligus mencintai saudara dan keluarga saudara. Allah yang setia melampaui semua kelemahan dan keterbatasan kita. Allah yang rindu memulihkan kita. Allah yang menanti seperti Bapa yang menanti walaupun sakit hatinya.
Mari saudara, tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri. Berfokuslah pada Allah yang menanti saudara dan saya. Lakukan yang terbaik demi nama Tuhan. Jangan dengarkan omongan orang-orang ketiga itu. Tapi dengarkan apa kata firman Tuhan. Apa pimpinan Roh Kudus yang lembut berbisik. Keluarga Anda berharga di mata Allah. Sayangi mereka. Berbaiklah. Minta maaflah kalau salah. Apresiasilah orang-orang di sekitar kita. Katakan terima kasih. Ataupun lakukan suatu pembedaan. Tuhan, inilah kami. Yang kadang kami tidak sanggup lagi untuk menceritakan kesedihan kami berhubung dengan rumah tangga kami. Tuhan, kasihani kami Tuhan, kami hanya berharap padamu. Biarlah kesadaran demi kesadaran muncul dari Allah Roh Kudus yang menyentuh hati. Beri kekuatan pada kami untuk melangkah kepada rekonsiliasi pembaharuan. Peliharalah kami Tuhan. Dan ketika keluarga kami sudah baik atau dalam keadaan baik, kami mengucapkan syukur karena anugerah Allah cukup bagi kami. Bukan karena kami lebih baik, tapi karena anugerah Allah yang cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi yang ada di sini. Mereka yang lebih khusus lagi sangat membutuhkan Tuhan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatlah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.